Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku, seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Seperti biasa, bagi sahabatku yang belum subscribe channel YouTube ini, tolong di subscribe agar senantiasa mendapat informasi dari channel ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya saudaraku. Di sini ada informasi, masih ingat karangan bunga yang di depan Makodam beberapa waktu lalu, karangan bunga yang banyak itu. Nah, rupanya ini ada masalah pasca karangan bunga itu saudaraku. Ini saya bacakan dulu informasinya ya. Ini saya ambil dari headline Today. Ya, curhat tukang papan bunga. Pesan 20, bayar cuma 7, orangnya hilang. Nah, wajah sedih menaungi Yamin, bukan nama sebenarnya. Pria 40-an tahun yang berprofesi sebagai tukang karangan bunga ini hanya bisa pasrah. Usahanya yang kembang kempis dihajar pandemi, harus mendapat ujian berat lagi. Kali ini datang dari peristiwa papan bunga di Kodam Jaya. Yamin didatangi seorang pria berkulit putih, memesan 20 papan bunga dengan tulisan mendukung kinerja Pangdam Jaya yang sukses membersihkan baliho HRS. Awalnya Yamin ragu, namun setelah diberi uang muka pembayaran 7 papan bunga, Yamin pun menyanggupi. Sisanya setelah semua papan bunga terpasang. Namun setelah Yamin menyelesaikan kerja, pelanggan tak kunjung tampak. Nomor yang diberikan ke Yamin tidak bisa dihubungi. Akhirnya Yamin hanya bisa merenungi nasibnya. Lain hal dengan Anung, seorang pemasang karangan bunga yang ditemui cnnindonesia.com di sekitar markas Kodam Jaya. Ia menceritakan bahwa dirinya sudah mengantarkan setidaknya 5 karangan bunga hari itu. Dia membawa sebuah mobil pick up berisikan karangan bunga bertuliskan "Love you Bapak Pangdam Jaya, rakyat mengiringimu". Di bawahnya tertulis bahwa pesan tambahan di antara "Damai Nusantaraku". Anung mengaku tak tahu menahu soal pihak yang memesan karangan bunga tersebut. Kata dia, beberapa pemesan itu berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda. Ada dari LSM hingga perorangan yang menuliskan pesan secara anonim. Hari ini saya sudah mengirimkan 5. Tadi pagi ada 1 di dekat persimpangan itu. Malam ini mau pasang 4 lagi, ucap Anung kepada cnnindonesia.com. Saat ditelusuri lebih lanjut, Anung berasal dari Putra Floris yang membuka usahanya di sekitar wilayah Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Putra mengatakan setidaknya ada lebih dari 10 karangan bunga yang telah dipesan. Kata dia, karangan bunga itu bukan hanya dikirimkan ke markas Kodam Jaya saja, namun terdapat beberapa di antaranya juga dikirimkan ke Polda Metro Jaya. Ada lebih dari 10, 2 kali pengiriman, kata Putra saat dihubungi. Namun demikian, dia tidak mengetahui secara detail identitas pemesan karangan bunga itu. Menurut dia, ucapan dalam karangan bunga itu tidak menyimpang dan menyalahi aturan, maka pihaknya siap untuk memberi pelayanan. Putra menuturkan bahwa klien-klien meminta dirinya mengirim karangan bunga ke markas TNI. Kalau menurut ucapannya sih, kebanyakan memberi dukungan ya, wajar-wajar saja sih ucapannya, katanya.
Selain itu, terdapat satu karangan bunga bertuliskan lawan dan tindak para penyebar COVID-19 dan Covidiot. Di bawahnya bertuliskan bahwa karangan bunga itu mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Saat dikonfirmasi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN menyatakan tak pernah mengirimkan karangan bunga itu. Mereka beranggapan bahwa nama organisasinya telah dicatut. Kami sama sekali tidak terlibat. Satu-satunya yang bisa menjawab adalah karangan bunga tersebut. Kalau ada pengiriman pasti Sekjen tahu, kata Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Simbolinggi kepada cnnindonesia.com. Cek sana sini, ternyata ada yang catut nama AMAN, tambahnya. cnnindonesia.com juga menemukan sejumlah karangan bunga anonim serupa yang berjejer di sekitar markas Kodam Jaya. Setidaknya ada sekitar 73 karangan bunga tanpa identitas jelas diletakkan dengan maksud untuk memberi dukungan itu. Atau jika memuat identitas pengiriman, mereka hanya menuliskan perwakilan dari suatu kelompok tertentu yang tidak dapat dipastikan juga kebenaran dan asal-usulnya. Misalnya, mereka mengatasnamakan kaum milenial Jakarta, kami yang rindu Indonesia damai, masyarakat Jakarta cinta damai, masyarakat Tangsel cinta damai, Barengan, rakyat NKRI sejati, hingga kaum Pang Jakarta, kaum rebahan hingga kaum PHK Covid. Karangan-karangan bunga dari sumber anonim itu pun sulit untuk dilacak lantaran tak meninggalkan jejak pemberi pesan ataupun pihak yang membuat karangan tersebut. Ini saudaraku ya dari wartaberita.com. Nah, artinya karangan-karangan bunga yang dipasang di Makodam yang ramai itu memang ada indikasi bahwa karangan bunga ini untuk memuji Pangdam Jaya agar Pangdam Jaya membenci ya apakah itu FPI atau Habib Rizik Syihab, sehingga semakin terjadi kekisruhan di negeri ini. Tapi target mereka salah sasaran, saudaraku. Pangdam Jaya tetap menunjukkan sebagai tentara rakyat yang cinta rakyat. Tidak sembarang memang untuk menjadi jenderal, harus dianalisa betul. Ternyata Pangdam Jaya naluri tempur, naluri kemanusiaan, naluri intelijen tetap berjalan. Maka keinginan sekelompok kecil orang untuk membenturkan TNI dengan rakyat itu menjadi ambyar atau gagal total. Ini saudaraku, mari kita tetap waspada dan mari kita tetap jaga marwah TNI dan mari kita jaga persatuan Indonesia. Siapapun yang berusaha memecah belah persatuan Indonesia, maka mereka langkah pertama adalah kita terus mengingatkannya agar dia menghentikan kelakuannya itu. Setelah kita sudah ingatkan, maka jalan terakhir adalah kita jadikan mereka lawan bersama. Ini sahabatku informasi yang bisa saya sampaikan. Bantu bagikan video ini. Tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormatku buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.